Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Serangan balasan kerajaan Sunda ke Majapahit usai Perang Bubat. Perang Bubat tak hanya berdampak pada kerajaan Majapahit secara langsung. Kerajaan Sunda yang menjadi korban nyaris mau runtuh. Raja dan para pejabat kerajaan Sunda mati diserang pasukan Bhayangkara Komando Gajah Mada. Perang ini meninggalkan luka besar bagi kerajaan Sunda, utamanya Patih Amangkubumi Hyang Bunisora Suradipati yang naik tahta sementara mengisi kekosongan Raja Sunda yang telah wafat. Tak pelak Patih Mangkubumi itu langsung memberikan instruksi khusus kepada rakyatnya agar tidak boleh menikah dengan orang Jawa. Dikisahkan pada buku Perang Bubat, membongkar fakta kerajaan Sunda vs kerajaan Majapahit. Dari tulisan Sri Wintala Ahmad, sang raja mengeluarkan peraturan esti larangan Tikaluran yang isinya diantaranya tidak boleh menikah dengan luar lingkungan kerabat Sunda atau dengan pihak timur dari kerajaan Sunda, kerajaan Majapahit. Hal ini lantaran sebelumnya Putri Raja Dyah Pitaloka Citra Resmi lebih memilih menerima pinangan Raja Hayam Wuruk dan mengindahkan beberapa pinangan yang datang dari wilayah Sunda. Pengorbanan inilah yang membuat Sunda membuat aturan itu demi menghindari adanya Dyah Pitaloka lainnya. Sementara keberanian Raja Sunda Maharaja Linggabuana Wisesa diberi julukan dari masyarakat Sunda, yakni Prabu Wangi, putra Linggabuana Wisesa yang bernama Niskala Wastu Kencana, yang tidak ikut dalam rombongan diberi kehormatan sebagai raja bergelar Prabu Siliwangi, yang berarti keturunan raja yang harum namanya. Pada perjalanan sejarah Prabu Siliwangi inilah yang kemudian tercatat sebagai salah satu raja paling terkenal dalam sejarah Indonesia dan sejarah kerajaan Pajajaran. Semenanjung itu pula hubungan diplomatik kerajaan Sunda Majapahit tak pernah pulih. Bahkan seluruh hubungan diplomatik Sunda Majapahit diputus total sejak pemerintahan Prabu Siliwangi. Bahkan konon ada satu kisah yang tertuliskan di prasasti Horen yang ditemukan di wilayah Kediri Selatan, yang saat ini tepatnya berada di Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulung Agung. Wilayah Horen ini merupakan salah satu wilayah penting kerajaan Majapahit kala itu. Prasasti ini berada di atas lembar keping tembaga berukuran panjang 36 meter dan lebar 10 meter yang dikeluarkan usai Perang Bubat pada 1357. Pada prasasti tersebut mencatat perihal serangan kerajaan Sunda yang menghancurkan wilayah Horen yang merupakan wilayah penting di Majapahit. Prasasti tersebut dikeluarkan pasca Perang Bubat pada tahun 1357. Peneliti sejarah asal Belanda memiliki persepsi selepas Perang Bubat, kerajaan Sunda melakukan serangan terhadap Majapahit. Tetapi tidak dijelaskan waktu itu Sunda di bawah pemerintahan Prabu Bunisora Suradipati atau Niskala Wisnu Kencana.
dugaan peneliti asal Belanda bahwa prasasti Horen tersebut menceritakan perihal serangan Sunda terhadap Majapahit mengacu pada petikan kalimat yang tertulis dengan menggunakan gaya bahasa pada era Majapahit. Ring kaharada nguwinehan dayan tumangga tangga datang nikanang catru Sunda, atau yang diartikan tentang kerusakan yang tiba-tiba. Lagi pula secara mendadak datanglah musuh dari Sunda. Sutariem berpendapat serangan Sunda itu dilakukan dengan teknik senyap dan langsung menyasar pada jantung kota Raja Majapahit. Mengingat tentara Sunda mendarat dengan tiba-tiba di Horen, yaitu di wilayah utara Kediri yang letaknya tak terlalu jauh dari kota Raja Majapahit, suatu wilayah yang sekarang dikenal dengan nama Trowulan. Pendapat tersebut memang bisa diterima logika. Serangan Sunda bisa meluluh lantarkan wilayah Horen karena Hayam Wuruk mempensiunkan Mahapatih Amangkubumi Gajah Mada secara halus. Hal ini membuat pasukan Bhayangkara yang berada di bawah kendali Gajah Mada mulai melemah, sehingga Majapahit dengan angkatan darat dan lautnya dibuat kerepotan saat menghadap serangan kerajaan Sunda. Tetapi serangan belasan Sunda ke Majapahit ini masih menjadi misteri. Para sejarawan menentang pendapat statement itu. Mereka beranggapan Sunda tak pernah menyerang Majapahit, mengingat perang Bubat dikisahkan pada Kidung Sundayana, Kidung Sunda Serat Pararaton, cerita Perhayangan Babat Dalem, dan Hikayat Sang Bima meragukan itu. Maharaja Linggabwana, penguasa kerajaan Sunda, Galuh tersedia memenuhi keinginan Mahapatih Kerajaan Majapahit Gajah Mada. Gajah Mada menyatakan tidak ada pesta penyambutan dalam pernikahan Raja Majapahit dengan putri Sunda.